Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 4-11. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita,
yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Misi luar negeri menjadi efektif kalau dilakukan melalui literatur seperti yang kami lakukan sekarang ini. Kita diberkati ketika membaca firman Allah dan iman kita bertumbuh karena kita percaya kepada firman-Nya. Manusia sudah menderita selama 5 abad belakangan, tertipu karena doktrin palsu seperti doktrin pembenaran bertahap, doktrin pengudusan, dan doktrin lain yang mengatakan bahwa penebusan bisa terjadi melalui doa pertobatan. Roma 8 ayat 3 mengatakan kepada kita bahwa Allah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan hukum Taurat di dalam kelemahan daging. Allah mengutus anaknya dalam rupa daging yang berdosa, menghukum dosa di dalam tubuhnya, dan menghakimi dia untuk membebaskan kita dari segala dosa kita. Hari ini, kita membuka Roma 8 ayat 4-11 untuk melihat kebenaran Allah. Roma 8 ayat 3-4 mengatakan, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Pertanyaannya tentu saja adalah, apa artinya ini? Pertama, apa artinya tidak hidup menurut daging? Ini berarti tidak mencari keuntungan daging. Ini adalah untuk membedakan antara keinginan roh dengan hawa nafsu kedagingan, dan untuk terus menjauh dari mereka yang tidak taat kepada firman Allah. Ayat 5 menegaskan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Apa artinya hal-hal yang dari daging? Ini berarti bahwa ada orang-orang yang meskipun mereka anggota gereja, mengejar keinginannya sendiri. Sederhananya, orang Kristen tidak boleh pergi ke gereja dengan tujuan untuk bisnis mencari keuntungan dunia. Yang demikian itu adalah hidup menurut daging. Orang-orang ini pergi ke gereja dengan jemaat yang banyak untuk memperkenalkan dan mengiklankan bisnis mereka, dengan harapan mereka bisa mendapatkan pelanggan tetap yang setia. Mereka masuk ke gereja dan percaya kepada Yesus untuk keuntungan daging mereka sendiri. Ada yang lain lagi. Mereka yang mengajar perpecahan di dalam lingkungan Kristen, dan mereka yang mengajar pengikutnya untuk mengejar hanya berkat materi saja, juga mereka yang hidup menurut daging dan yang menetapkan keinginannya kepada perkara-perkara kedagingan. Kita bisa dengan mudah bertemu dengan pemecah di dalam lingkungan Kristen. Siapakah para pemecah itu? Mereka adalah orang-orang yang menipu diri mereka sendiri dengan iman mereka yang keliru di dalam superioritas denominasi mereka.
Mereka mengatakan bahwa kelompok mereka didirikan oleh si Anu dan Anu, bahwa mereka memiliki teolog ini dan itu, bahwa mereka sebesar ini dan sangat dikenal di dunia serta memiliki tradisi yang kuat dan seterusnya. Semua kemegahan ini yang menjadi kebanggaan orang-orang itu menjadi dasar membangun iman mereka. Ada banyak iman yang demikian di dalam dunia ini. Para pemecah itu percaya kepada Yesus demi keuntungan daging mereka. Mereka yang hidup menurut daging masih memegahkan gereja mereka dan karena secara materi diberkati dengan datang ke gereja besar. Beberapa gereja memiliki goal yang sangat umum seperti kasihi istrimu. Tetapi inilah artinya mereka yang hidup menurut daging. Apakah gereja harus menjadikan kasih kepada istri sebagai goalnya? Seharusnya tidak. Apakah saya mengatakan kita tidak perlu mengasihi istri kita? Tentu saja tidak. Tetapi goal seperti itu, seberapapun bagus dan menarik, tidak bisa menjadi tujuan yang mendasar dari gereja kita. Mereka yang hidup menurut daging menetapkan pikiran mereka kepada perkara-perkara daging. Terlalu banyak pelayan zaman ini yang mengubah diri mereka menjadi orang-orang yang demikian dengan tertarik hanya kepada pertambahan jumlah anggota gereja, persembahan, dan gedungnya. Semua itu sekarang menjadi tujuan utama dari iman mereka. Membangun gereja yang lebih besar, lebih tinggi, dan lebih luas menjadi goal mereka yang paling utama. Bahkan mereka berani mengatakan bahwa mengumpulkan lebih banyak orang akan membawa mereka ke surga dan membuat alasan yang demikian, sementara tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin uang untuk membangun gereja yang lebih besar lagi. Untuk menjadikan gereja mereka hidup menurut daging, mereka harus mengubah pengikutnya menjadi fanatik agama. Beberapa pendeta membangun keberhasilan mereka atas dasar kemampuan mengubahkan jemaat mereka menjadi fanatik, setengah gila, terbawa khayalan, dan salah arah. Mereka yang hidup menurut Roh Allah. Namun, ada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup menurut Roh Allah di antara orang Kristen. Mereka yang hidup menurut Roh hidup sesuai dengan firman Allah, percaya kepada apa yang tertulis di dalam kitab suci saat menyangkal pemikirannya sendiri, melakukan yang dikehendaki Allah, dan memberitakan Injil air dan Roh. Alkitab mengatakan bahwa mereka yang hidup menurut Roh menetapkan pikiran mereka kepada perkara-perkara Roh. Kalau kita sudah diampuni dari segala dosa kita dengan percaya kepada kebenaran Allah, kita tidak boleh hidup sembarangan, tetapi hidup dengan merenungkan pekerjaan Roh. Mereka yang hidup menurut Roh berpikir secara rohani dan menetapkan untuk melakukan perkara-perkara Roh dengan iman. Berbahagialah mereka yang mengejar perkara-perkara Roh. Mereka adalah orang-orang yang berkenan kepada Allah, menyelamatkan orang lain dari dosa-dosa dunia, dan hidup oleh iman. Kita sudah diampuni dari segala dosa kita dan karena itu kita harus menetapkan pikiran kita kepada perkara-perkara Roh dan hidup sesuai kehendaknya. Goal dalam kehidupan kita adalah menggenapi pekerjaan Roh, yaitu memberitakan Injil air dan Roh. Kita harus menetapkan pikiran kita kepada perkara-perkara Roh. Seberapa banyak Anda sudah menetapkan pikiran Anda kepada perkara-perkara Roh? Kita bertempur di dalam peperangan rohani dan harus mempraktekkan perkara-perkara Roh dengan percaya kepada kebenaran Allah dan dengan memberitakannya. Kita harus selalu berpikir mengenai apa yang menyenangkan Tuhan dan melakukan pekerjaan Roh dengan menetapkan pikiran kita kepada pekerjaan Allah, meskipun kita lemah dan banyak kekurangan. Ketika suatu pekerjaan tertentu selesai, kita harus berjuang lagi melakukan pekerjaan lain yang akan menyenangkan Tuhan. Kami sekarang memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia melalui literatur.
Sekitar 200-300 orang menerima buku Kristen gratis dari kami setiap hari dengan mengunjungi website kami. Dengan berjuang dengan iman untuk memberitakan Injil air dan roh kepada semua manusia di setiap negara di dunia, kami melayani Injil bersama dengan Anda di dalam gerejanya. Kalau kita tidak menetapkan pikiran kita kepada perkara-perkara roh, kita tidak akan menerima buah-buah roh. Kita harus melakukan pekerjaannya satu demi satu dengan pikiran yang ditetapkan kepada perkara-perkara roh. Kemudian itu akan menyenangkan mempelai pria kita, Yesus Kristus, seperti istri yang bijaksana yang kita lihat di dalam kitab Amsal pasal 31. Ayat 8 mengatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ini menunjukkan kepada mereka yang belum menerima pengampunan dosa. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang Ngobisi hage
我的泪是滴答的痛，看云海里面你看，有点激动，为何？海盐皮的他，the sun of God, the darling of heaven, crucified. What is the name? The sun comes out in a new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Oh, the sun comes out. It's a new day coming. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lay before me, let my heart sing when the evening comes. Oh, but let the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. God is there and He sought to anger. He got His son. For His goodness I keep on singing. 10,000 reasons to come. Let the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before.
Oh, my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship your holy name. On the day when my strength is fading, when my time I keep on saying and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Oh, I worship your holy Karena itu, kita harus memahami betapa indahnya bahwa gereja Allah memberitakan Injil air dan Roh. Memang itu adalah berkat sangat indah untuk menerima Injil ini ke dalam hati kita dan percaya, karena kita akan menerima damai di dalam pikiran kita. Semua pengajaran di dalam Alkitab dengan tepat disusun sebagai pengajaran yang benar hanya kalau ditafsirkan dan diterapkan di dalam Injil air dan Roh. Kalau Anda mulai memahami firman Allah di dalam kebenaran Injil ini, kemudian firman akan tertanam dalam-dalam di dalam hati Anda, dan Anda akan menemukan sukacita yang lebih besar. Kalau di sisi lain, hati Anda tidak dengan jelas
mengenal dan percaya, dan Anda tidak berpegang teguh kepada kebenaran, kemudian Anda hanya akan terus menjadi orang berdosa. Mereka yang melawan Injil air dan Roh adalah kelompok yang sektarian dan karismatis. Namun sekarang orang-orang yang demikianlah yang menjadi bagian kekristenan jalur utama. Sebenarnya mereka hanya memberitakan Injil yang lain. Keyakinan karismatis percaya bahwa kalau mereka bergoyang dengan gaya yang cocok dengan irama band rock dan kemudian berdoa dengan tekun, Allah kemudian akan memberikan kepada mereka Roh Kudus dan karunia-Nya. Mereka sama sekali tidak tertarik kepada pengampunan dosa, tetapi hanya kepada berkat materi, kesembuhan, atau bahasa roh. Dan karena itu mesti mereka mengakui percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Dosa-dosa masih ada di dalam hati mereka. Ketika seseorang yang masih memiliki dosa menunjukkan karunia Roh Kudus, bukankah hal itu sendiri merupakan suatu kejahatan? Orang-orang yang melakukan kejahatan di hadapan Allah adalah orang-orang yang bernubuat meski mereka masih memiliki dosa di dalam hati mereka. Matius pasal 7 ayat 23. Sebagai tambahan, para kaum Injili juga memberikan perlawanan sengit terhadap Injil air dan Roh. Orang-orang itu mengajarkan bahwa barang siapa yang percaya saja kepada Yesus sebagai juru selamat, kemudian tanpa syarat ia menjadi tidak memiliki dosa. Mereka secara buta percaya bahwa meski mereka tahu dirinya tetap berdosa. Mereka tidak lebih dari sekadar keyakinan yang salah. Zaman ini sekarang beralih menjadi zaman di mana berkat Injil yang berbeda dengan Injil air dan Roh kehilangan api mereka dan sedang menyusut. Tetapi masalahnya adalah karena pengajar mereka sudah membuat banyak orang bosan dan jenuh dengan kekristenan dengan Injil mereka yang salah. Singkatnya, mereka membuat manusia semakin menjauh dari Yesus. Dengan kata lain, yang dijelaskan Alkitab sekarang sudah berlangsung. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat 3-4. Manusia mendengar kepada apa saja yang menyenangkan dagingnya. Sebagaimana materialisme sudah menguasai sampai puncaknya di dunia ini, begitu banyak orang sangat dikuasai oleh uang sehingga bahkan gereja juga mengajarkan bahwa orang akan menjadi kaya kalau ia memberi banyak persembahan. Saudara seiman, apakah dosa-dosa Anda akan lenyap kalau Anda menaikkan doa pertobatan yang tak terhitung banyaknya? Apakah Anda menerima Roh Kudus kalau Anda berdoa dengan fanatik? Tidak, sama sekali tidak. Ketika Anda menaikkan doa pertobatan, hati Anda akan merasa tenang untuk sesaat, hanya seperti efek placebo yang sementara dari dalam dirinya. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki dosa di dalam hatinya berani berusaha menerima Roh Kudus? Anda harus memahami bahwa Roh Kudus tidak diterima dengan cara demikian hanya dengan tekad yang kuat. Ini karena Allah Sang Roh Kudus bukanlah pribadi yang datang dan pergi sesuai keinginan Anda. Barang siapa yang tidak menerima pengampunan dosa tidak akan pernah bisa menerima Roh Kudus. Jadi kalau seseorang yang masih memiliki dosa di dalam hatinya mengatakan sudah menerima Roh Kudus dan kemudian menyebabkan segala macam keributan, berbicara dalam bahasa roh, dan dengan pura-pura menyembuhkan orang lain yang sakit, maka tidak diragukan lagi bahwa ia tidak menerima Roh Kudus tetapi roh jahat. Alkitab mengatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah karunia yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah
dibasuhkan sepenuhnya dari segala dosa mereka dengan percaya kepada Injil air dan Roh, yang hatinya dengan itu sudah sepenuhnya tidak memiliki dosa. Demikianlah, kalau seseorang belum dibasuhkan dari segala dosanya dengan percaya kepada Injil air dan Roh, ia tidak bisa menerima karunia Roh Allah. Roh Kudus adalah Allah yang kudus sendiri, yang tidak bisa berdiam di tempat yang ada dosa. Ini sebabnya seseorang bisa menerima karunia Roh Kudus hanya kalau ia sudah dibasuhkan dari segala dosanya. Meskipun Injil legalistik sekarang ada di dalam lingkungan Kristen di dunia jahat yang sekarang ini, kita yang percaya kepada Injil air dan Roh tidak boleh membiarkan pengajaran yang demikian. Jadi, saya semakin bersyukur kepada Allah bahwa ia sudah membebaskan saya dari dunia jahat yang sekarang ini. Kita sudah terpedaya oleh Injil yang lain yang salah dan membingungkan, tetapi dengan percaya kepada Injil air dan Roh, kita sudah menerima karunia Roh Kudus, dan kita sudah melakukan pekerjaan Allah dan mengikuti kebenarannya serta keadilannya. Saudara seiman, apakah Anda bersukacita bahwa Allah sudah mempercayakan kepada Anda tugas untuk memberitakan Injil air dan Roh, atau Anda melihatnya terlalu berat untuk dilakukan atas apa yang sudah dipercayakan kepada Anda? Meski ada saatnya di mana kita menjadi lelah, kita masih bersyukur kepada Allah atas keselamatan yang sudah diberikannya kepada kita dan yang sudah mengizinkan kita untuk hidup di dalam gerejanya. Adalah pengharapan saya yang tulus bahwa Anda dan saya akan senantiasa percaya dan memberitakan Injil air dan Roh sampai ke ujung dunia dan hidup di dalam anugerah Allah dalam pengharapan. In His name we offer come, for the Lord our God is able. God is with us, He will make us start and never leave us. He will never leave us. He will never leave us.